Wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bu Suryanti pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk tingkat SMA atau Madrasah Aliyah kelas 10. Oke. Di bahasan pertama ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Inilah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Poin pertama, tentang kebinekaan bangsa Indonesia, kita akan membahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya, makna Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi anak-anak sekalian. Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia, yang artinya walaupun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Selanjutnya yaitu aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dapat meminimalkan berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika bisa juga yaitu aktualisasi di bidang politik yang pertama, yaitu pada saat pemilu. Setiap warga negara memiliki hak untuk bersuara. Aktualisasi yang kedua yaitu aktualisasi di bidang hukum dan pemerintahan. Para penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Yang artinya, para penegak hukum ini harus benar bisa menjalankan tugasnya tanpa memilih-milih. Aktualisasi yang selanjutnya yaitu di bidang sosial budaya. Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk keragaman masyarakat. Sedangkan aktualisasi di bidang pertahanan dan keamanan, penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Lalu, yang selanjutnya kita akan bahas tentang konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Tentunya, integrasi nasional ini adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Di mana tipe integrasi menurut Myron Weiner terbagi menjadi integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. Syarat integrasi menurut William F. Osborne dan Mayer Minkoff dalam
Mariyati menyebutkan syarat-syarat terwujudnya integrasi adalah sebagai berikut, yaitu anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang selanjutnya itu masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Sumpah Pemuda 1928 sebagai konsensus integrasi nasional, di mana Sumpah Pemuda ini melahirkan konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia, bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan bahasa yaitu bahasa Indonesia. Faktor pembentuk integrasi nasional. Integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses penyatu paduan yang ada dalam suatu negara dan diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri terbentuk dengan adanya faktor-faktor pendorong dan penghambat. Faktor pembentuk integrasi nasional. Salah satu yang merupakan faktor pendorong integrasi nasional yaitu rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Dan salah satu faktor penghambat dari integrasi yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah, ras, dan agama yang dianut. Ini juga merupakan faktor suatu penghambat integrasi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tantangan. Tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dibagi pada tantangan secara eksternal dan secara internal. Ya, di mana secara eksternal ini adalah tantangan yang berasal dari luar, sedangkan secara internal yaitu tantangan yang berasal dari dalam. Tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia secara eksternal. Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemanasan global, terorisme global, dinamika lingkungan, strategis kawasan Asia Afrika, dan masalah perbatasan antar negara. Sedangkan tantangan secara internal, yaitu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah mengawali Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara dalam upaya bela negara ditunjukkan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, tentang hakikat bela negara. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
di mana dasar hukum bela negara. Dalam upaya bela negara, terdapat beberapa dasar hukum tentang kewajiban bela negara, di antaranya sebagai berikut. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok HAMKM Negara RI diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang pertahanan TNI dan Polri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang merupakan dasar hukum bela negara. Selanjutnya yaitu tentang kesediaan warga negara melakukan bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 2, upaya bela negara dapat diselenggarakan dengan yang pertama yaitu tentunya pengabdian sesuai dengan profesi. Yang kedua, pengabdian sebagai prajurit tentara pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib. Yang ketiga, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan yaitu yang keempat tentang pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu tentang bela negara sebagai bagian dari pertahanan. Kesadaran dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer, non-militer maupun hibrida. Oke, kiranya itu saja pembahasan kita pada materi kali ini. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.